Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jilan Rehana dan rekan saya Asfeli Aksal dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai screening pranikah. Yang pertama-tama materi akan dibacakan oleh Asfeli Aksal. Pada Asfeli Aksal, saya persilakan. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain, seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Pada penderita TBC yang tidak mengalami gejala TBC laten, bakteri TBC tetap tinggal di dalam tubuhnya. Bakteri TBC dapat berkembang menjadi aktif jika daya tahan tubuh penderita melemah. Namun, penderita TBC laten ini tidak menularkan bakteri penyebab TBC ke orang lain. TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah. Saat penderita TBC batuk, berbicara, bersin, tertawa, atau bernyanyi. Meski demikian, penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan cukup lama dengan penderita. Makin lama seseorang berinteraksi dengan penderita TBC, makin tinggi pula resiko tertular. Oleh sebab itu, penularan lebih sering terjadi pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan ethambutol. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai. Diagnosis TBC. Yang pertama, tes kulit Mantoux atau tuberculin skin test. Yang kedua, tes darah IGRA atau interferon gamma relaxi IC. Yang ketiga, bronkoskopi. Yang keempat, fotoronsen. Dan 5, CT scan. Malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Namun jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala. Lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya. Malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali
penderita. Diagnosis malaria. Ketika pasien datang berobat dengan gejala malaria, dokter akan menanyakan riwayat gejala tersebut dan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien tinggal di daerah yang banyak kasus malaria atau baru saja berpergian ke daerah tertentu. Guna memastikan apakah pasien terserang infeksi malaria, dokter akan melakukan pemeriksaan darah yang disebut tes diagnostik cepat malaria. RDT malaria bertujuan untuk mendeteksi protein yang bisa menjadi tanda keberadaan parasit malaria. Hasilnya dapat diketahui dalam waktu beberapa menit. Untuk memastikan malaria, tidak cukup dengan pemeriksaan RDT saja, diperlukan juga pemeriksaan darah di bawah mikroskop. Untuk melihat keberadaan parasit dan membedakan jenis malaria, sampel darah bisa diambil lebih dari sekali dan diambil ketika keluhan timbul. Dokter juga dapat melakukan tes darah lainnya seperti uji fungsi hati atau fungsi ginjal untuk mengetahui apakah malaria menyebabkan komplikasi ke organ lain. Selanjutnya ada dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Dysmenorrhea merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Wanita yang mengalami dysmenorrhea primer memiliki kontraksi rahim yang tidak normal. Hal tersebut akibat ketidakseimbangan kimia di dalam tubuh. Misalnya, zat kimia prostaglandin yang mengontrol kontraksi rahim. Kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Bagi beberapa wanita, mereka juga mengalami beberapa gejala lain yang muncul bersamaan sebelum atau saat siklus menstruasi datang. Berikut gejala penyerta lainnya yang sering dikeluhkan wanita ketika menstruasi. Yang pertama ada perut kembung, kedua diare, ketiga mual dan muntah, keempat sakit kepala, kelima pusing, dan yang terakhir lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Terdapat 2 jenis dysmenorrhea meliputi yang pertama dysmenorrhea primer, yaitu kondisi ini tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Keadaan ini umumnya disebabkan peningkatan dari hormon prostaglandin yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Peningkatan prostaglandin memicu kontraksi dari uterus atau rahim. Secara alami, rahim cenderung memiliki kontraksi lebih kuat semasa haid. Kontraksi rahim ini dapat menimbulkan keluhan nyeri. Selain itu, kontraksi rahim yang terlalu kuat dapat menekan pembuluh darah sekitar dan menyebabkan kurangnya aliran darah ke jaringan otot dari rahim. Jika jaringan otot ini mengalami kekurangan oksigen akibat kekurangan suplai darah, keluhan nyeri dapat timbul. Yang kedua itu dysmenorrhea sekunder. Kondisi ini disebabkan pada patologi pada organ reproduksi, berbagai keadaan yang dapat menimbulkan keluhan dysmenorrhea sekunder yaitu pertama endometriosis, kedua pelvic inflammatory disease atau PID atau penyakit radang panggul, ketiga kista atau tumor pada ovarium, keempat pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kelima ada transverse vaginal septum, keenam pelvic congestion syndrome, ketujuh Allen-Master syndrome, kedelapan stenosis atau sumbatan pada serviks, dan yang terakhir ada adenomyosis. Selanjutnya diagnosis dysmenorrhea. Untuk mendiagnosis dysmenorrhea, dokter akan melakukan evaluasi riwayat kesehatan dan melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan panggul secara lengkap. Tes tersebut meliputi pertama ada USG. Tes ini menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam. Selanjutnya pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Tes ini menggunakan magnet besar, frekuensi radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar detail organ dan struktur di dalam tubuh.
Selanjutnya adalah laparoskopi. Prosedur minor ini menggunakan laparoskopi, sebuah alat berbentuk tabung tipis dengan lensa dan cahaya. Alat tersebut dimasukkan ke dalam sayatan di dinding perut dengan menggunakan laparoskopi untuk melihat ke area panggul dan perut. Dokter dapat mendeteksi pertumbuhan yang tidak normal. Selanjutnya ada histeroskopi. Ini adalah pemeriksaan visual saluran serviks dan bagian dalam rahim. Pemeriksaan menggunakan alat penglihatan seperti histeroskop yang dimasukkan melalui vagina. Yang terakhir ada disfungsional uterine bleeding atau DUB. Disfungsional uterine bleeding DUB adalah perdarahan saluran genital abnormal yang berbasis di dalam rahim dan ditemukan tanpa adanya patologi struktur atau organik yang dapat dibuktikan, biasanya karena gangguan hormonal. Diagnosis harus ditegakkan dengan eksklusi karena patologi organik harus disingkirkan terlebih dahulu. Ini dapat diklasifikasikan sebagai ovulasi atau anovulasi, tergantung pada apakah ovulasi terjadi atau tidak. Fisiologi menstruasi normal itu tinjauan singkat tentang fisiologi menstruasi normal dapat membantu dalam memahami perdarahan uterus abnormal. Siklus menstruasi yang khas memiliki dua fase, yaitu proliferatif dan sekretori. Siklus 28 hari dibagi menjadi yang pertama 14 hari pertama di mana folikel tumbuh disebut fase proliferasi atau folikular. Selanjutnya 14 hari kedua setelah folikel pecah atau ovulasi dan melepaskan ovum, telur disebut fase sekretori atau luteal. Ovulasi dan anovulasi atau DUB. Ovulasi DUB 100% kasus pada wanita yang berovulasi, tetapi sekresi progesteron memanjang karena kadar estrogen rendah. Hal ini menyebabkan pelepasan tidak teratur dari lapisan rahim dan pendarahan trobosan. Beberapa bukti telah mengaitkan DUB ovulasi dengan pembuluh darah yang lebih rapuh di dalam rahim. Ini mungkin menunjukkan kemungkinan disfungsi endokrin yang mengakibatkan menoragia dan metroragia. Perdarahan pertengahan siklus dapat mengindikasikan penurunan estrogen, sedangkan perdarahan siklus akhir dapat mengindikasikan definisi progesteron. Anovulasi DUB, sekitar 90% kejadian DUB terjadi ketika ovulasi tidak terjadi. Siklus menstruasi anovulasi sering terjadi pada usia reproduksi yang ekstrim, seperti pubertas dini dan perimenopause. Dalam kasus seperti itu, wanita tidak mengembangkan dan melepaskan sel telur yang matang dengan benar. Ketika ini terjadi, korpus luteum yang merupakan gundukan jaringan yang menghasilkan progesteron tidak terbentuk. Akibatnya, estrogen diproduksi terus-menerus menyebabkan pertumbuhan berlebih pada lapisan rahim. Periode tertunda dalam kasus-kasus seperti itu, dan ketika itu terjadi, menstruasi bisa sangat berat dan berkepanjangan. Kadang-kadang DUB anovulasi disebabkan oleh keterlambatan pematangan penuh sistem reproduksi pada remaja. Biasanya bagaimanapun mekanismenya tidak diketahui. Etiologi dapat berupa stres psikologis, berat badan, misal obesitas, anoreksia, atau perubahan yang cepat, olahraga, endokrinopati, neoplasma, obat-obatan, atau mungkin idiopatik. Penyebab DUB. Yang pertama, kelainan pada saluran reproduksi, yaitu ada lesi panggul jinak, adenomiosis, endometriosis, polip,
serviks atau endometrium, fibroid, infeksi keganasan atau kanker rahim, leher rahim, vagina atau ovarium. Yang terakhir, trauma atau cedera seperti cedera pasca koitus. Yang kedua, komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan. Ada kehamilan ektopik, kehamilan molar, polip plasenta, aborsi spontan atau terancam tidak lengkap atau tidak terjawab. Yang ketiga, penyakit sistemik, yaitu ada sirosis atau gagal hati, gangguan koagulasi, hipotiroidisme. Yang keempat, ada faktor iatrogenik atau karena obat-obatan atau prosedur medis. Yang pertama ada terapi antikoagulan, obat yang diberikan untuk pasien yang telah menjalani penggantian katup jantung. Penggunaan kontrasepsi, perangkat intrauterin, implan Lenovorgester, kontrasepsi injeksi medroksiprogesteron, kontrasepsi oral, terapi penggantian hormon, beberapa obat psikiatris. Yang terakhir ada pendarahan uterus disfungsional. Ketika tidak ada penyebab lain yang dapat ditemukan, perdarahan uterus disfungsional adalah diagnosis eksklusi. Dalam sebagian besar kasus, ini adalah sekunder untuk anovulasi atau suatu kondisi di mana folikel tidak pecah dan karena itu tidak melepaskan sel telur. Yang lebih umum pada usia reproduksi yang ekstrim yaitu gadis remaja dan wanita antara 40 sampai 50 tahun. Selanjutnya ada diagnosis DUH. Diagnosis perdarahan uterus abnormal perlu dicurigai pada pasien tidak hamil atau non-pregnant yang mengalami menstruasi dengan jadwal yang irreguler, perdarahan menstruasi yang sangat banyak ataupun sangat sedikit. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari perdarahan, misalnya adanya polip atau koagulopati. Selanjutnya diklasifikasi perdarahan uterus abnormal dan terminologi pola perdarahan abnormal seperti menorrhagia, metrorrhagia, perdarahan uterus disfungsional, menometrorrhagia, oligomenorea, dan sebagainya. Sudah tidak digunakan lagi untuk menggambarkan pola menstruasi. Baik, teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan, nanti kita diskusikan tanya jawab. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.